Halo, selamat datang kembali di channel saya. Pada video tutorial kali ini, kita akan belajar beberapa teknik dalam menulis dengan LaTeX. Di sini saya akan berbagi cara untuk menambahkan komentar pada teks kita. Seperti yang sudah saya sampaikan pada beberapa video sebelumnya, menulis dengan LaTeX layaknya menulis kode atau coding. Kita perlu menambahkan keterangan atau komentar pada baris-baris tertentu. LaTeX juga mendukung teknik tersebut, sehingga kita mengetahui untuk apa baris teks tersebut dibuat, atau juga dapat berfungsi untuk memberi informasi kepada orang lain jika dokumen kita dipindah tangankan. Selain itu, saya juga akan berbagi cara dalam membuat paragraf. Di sini, saya tetap akan menggunakan file sebelumnya yang sudah kita buat bersama, supaya Anda semua dapat mengikuti secara urut. Pertama, kita akan belajar untuk menambahkan komentar. Awal dari komentar ditandai dengan tanda persen seperti ini. Maka teks yang ditulis setelah tanda persen tidak akan ditulis di dalam dokumen, sehingga teks ini hanya dapat dibaca pada layar penulis sebagai keterangan. Cukup mudah ya? Sangat mirip dengan coding. Selanjutnya, kita akan belajar tentang paragraf. Berikut ini adalah teks yang sudah saya tulis. Saya sebenarnya membuat dua paragraf di sini. Paragraf pertama diakhiri dengan \par, yang menunjukkan akhir dari paragraf sebelumnya dan awal dari paragraf selanjutnya. Ada cara lain dalam membuat paragraf baru, yaitu dengan memberi baris kosong di antara dua paragraf, di sebelah sini. Dengan kata lain, kita perlu untuk menekan Enter 2 kali. Ketika kita build, maka hasilnya akan sama. Mari kita perhatikan di layar sebelah kanan. Di sini, saya memberikan dua warna yang berbeda untuk metode yang berbeda. Dua paragraf hitam ini dibuat dengan metode \par, sedangkan yang warna biru dibuat dengan menambahkan baris kosong di antara dua paragraf. Mungkin ada yang bertanya bagaimana cara mengubah warna teks. Di sini, saya menggunakan package Xcolor yang ditulis di preamble. Jadi hari ini kita juga belajar menambahkan package atau library dengan menuliskan \Xcolor pada preamble. Kemudian, kita memberi perintah \textcolor di sini. Di dalam kurung kurawal pertama adalah spesifikasi warnanya. Dan di dalam kurung kurawal yang terakhir adalah teks yang ingin kita ubah warnanya. Lalu, apakah bisa kita mengubah jarak indentasi paragraf? Jawabannya bisa. Kita dapat menggunakan perintah setLength per indent dan memasukkan jaraknya. Di sini jarak adalah panjang indentasi awal paragraf. Mari kita lihat contoh berikut ini. Di sini saya memberikan jarak sebesar 5 cm supaya jelas terlihat perbedaannya. Jadi di sini kita bisa mengatur berapa dalam awal paragraf ini. Mudah dimengerti ya? Baik, kita akan beralih ke segmen berikutnya. Pada segmen kedua ini, saya mengaplikasikan teknik yang telah kita pelajari pada beberapa tutorial sebelumnya, yaitu menambahkan section dan subsection. Selanjutnya, saya hanya menyalin paragraf ini dari yang ada di atas. Jika kita build, maka kita akan dapatkan seperti yang tampak di sebelah kanan ini. Saya yakin
Anda menangkap keanehan di sini ya. Paragraf pertama, baik pada section maupun subsection, ternyata tidak terindentasi. Sedangkan paragraf kedua tetap normal. Ini sebenarnya tidak ada masalah, karena secara default pada LaTeX, paragraf pertama setelah judul atau heading ini memang tidak terindentasi. Tetapi, jika kita tetap menginginkan indentasi pada paragraf pertama, kita dapat menggunakan package indent first yang kita tulis pada preamble. Setelah itu, kita susun ulang dengan menekan tombol build, sehingga sekarang seluruh paragraf terindentasi. Cukup mudah bukan? Baiklah, ini adalah akhir dari tutorial kali ini. Kita akan belajar kembali pada video berikutnya.